Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki khotbah. Sebelum itu, mari kita siapkan pembacaan kita dari Yesaya pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita masuk firman, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin membaca firman, hendaklah Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam membaca firman pada hari ini. Kiranya Tuhan, agar kami bisa mengerti firman yang telah Kau berikan kepada kami, agar kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesaya pasal 11 ayat pertama hingga yang ke-10 berbunyi demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengeluarkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dan pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya dan membacanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, hidup ini hanya terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi saya percaya bahwa dalam kehidupan ini kita selalu merasakan seperti apa masa depan yang akan menunggu kita di depan sana. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membayangkan seperti apakah masa depan yang saudara-saudara sekalian mimpi-mimpikan. Apakah memiliki harta yang berlimpah? Apakah memiliki keluarga yang harmonis? Atau memiliki pekerjaan yang bagus? Apapun yang kita impikan, tentunya saudara sekalian menginginkan masa depan yang cerah dan indah. Namun, seperti apakah masa depan yang indah itu bagi kita umatnya? Melalui firman Tuhan ini, kita akan dijelaskan oleh Yesaya untuk memahami masa depan yang bagi kita umatnya yang percaya kepadanya. Sebelum itu jemaat Tuhan, saya akan mengajak jemaat untuk melihat sejenak kembali
kepada kehidupan Yesaya pada saat itu. Yesaya merupakan seorang Yehuda yang memulai pelayanannya pada saat wafatnya Uzia. Yesaya terpanggil menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan. Yang perlu kita ingat di sini bahwa Yesaya menerimanya dengan kerendahan hati, panggilan yang ia terima. Pada masa itu, Yesaya memiliki suatu misi dalam pelayanannya. Allah menyuruh Yesaya untuk membuat bangsa Israel tidak dapat melihat dan mendengar serta bertobat. Hal ini memiliki kesamaan pada kisah Musa dan Firaun. Tentunya kita mengetahui kisah dari Musa. Pertama yang kita ketahui ialah Firaun mengeraskan hatinya sendiri, dan kemudian sampai Allah sendiri yang mengeraskan hatinya. Itu terdapat pada Keluaran 7 ayat yang ketiga dan ke-14. Lewat firman kita saat ini, Yesaya 11 ayatnya yang pertama dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Melalui ayat 1 ini ingin disampaikan bahwa harapan yang akan datang keluar dari tunggul itu. Harapan ini merupakan janji mesianik bagi bangsa Israel pada saat itu. Hal ini juga tersampaikan sebelumnya pada Yesaya pasal ke-6 ayat yang ke-13. Tetapi apakah maksud dari firman ini? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dari sini kita mendapatkan kata tunas, tumbuh, dan berbuah. Kita akan memahami bersama-sama dari ketiga kata kunci yang kita telah dapat itu. Kita akan menghubungkan apa hubungan judul khotbah kita pada hari ini, yaitu iman membawa masa depan indah dan damai. Dari kata pertama yang kita dapat, kata tunas, kita akan sama-sama belajar melalui tadi firman, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunas atau batang yang tumbuh dinubuatkan oleh Yesaya akan lahirnya tunas yang baru dari keterpurukan bangsa Israel. Tunggul digambarkan di sini merupakan sebuah sisa dari pohon yang sudah ditebang. Pohon ini berupa bagian pangkal batang yang besar dengan akar yang masih tertanam dalam tanah. Lalu, tunas dalam ayat ini merupakan kata maskulin tunggal yang ada dalam bahasa Ibrani. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 13, tunggul itu ialah Israel. Akan datang seorang dari Israel untuk mengadakan kedamaian itu. Dari sini kita tahu, dari tunggul, yaitu Israel, akan lahir sebuah tunas. Yang dinubuatkan oleh Yesaya ialah tunas ini adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang akan menjadi Raja dunia yang nantinya akan membawa kedamaian bagi kita semua. Itu makna yang kita dapat dari tunas. Lalu kata kunci yang kedua, tumbuh. Kita tahu bahwa tunggul membutuhkan waktu regenerasi untuk menumbuhkan tunas baru dalam proses regenerasinya. Dengan kuasa dan anugerah Allah, Yesaya mampu menggambarkan masa depan yang penuh harapan yang Yesaya nubuatkan. Setelah kita tahu Yesus Kristus itu ialah tunas itu sendiri, tunas tunggal yang akan mendatangkan damai dalam kehidupan bangsa Israel. Yesus Kristus adalah sumber pengharapan bagi umat yang letih lesu dan berbeban berat. Hal ini
juga tersampaikan di dalam Matius 11 ayat 28, di mana pengharapan ini hanya terjadi pada Yesus Kristus, dan hal itu dijanjikan bagi semua orang. Jadi makna tumbuh ialah sebuah waktu, rentetan waktu, periodisasi, sebuah proses, yaitu masa depan yang dimaknakan oleh Yesaya di sini. Berbuah. Kata kunci yang terakhir yang kita dapat adalah berbuah. Pada saat ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa waktu ialah sebuah rangkaian proses, perbuatan atau keadaan yang telah atau saat ini atau yang nanti akan datang. Masa depan yang dibuatkan Yesaya ialah buah dari tunggul itu. Apakah buah itu? Buah itu ialah damai, saudara-saudara, yang daripada tunas, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang diberikan kepada bangsa Israel. Yesus yang lahir mendatangkan buah yang sangat segar, sehingga buah itu sangat diinginkan sekali oleh bangsa-bangsa. Dan tanpa ada rasa ragu, damai itu sendirilah ialah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dari ketiga kata kunci ini kita mendapatkan bahwa tunas itu ialah Yesus Kristus. Tumbuh ialah waktu, bagaimana masa depan kita yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dan berbuah yaitu hasil apa yang akan dicapai pada akhirnya nanti, pada masa depan itu, ialah buahnya apa. Dari ketiga kata kunci itu kita sudah mendapatkan bahwa Yesus Kristus memberikan janji yang tidak sama seperti janji manusia. Ia akan mendatangkan kedamaian dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bagi kita, orang Kristen, dasar iman percaya kita ialah kepada Yesus Kristus itu sendiri, Sang Juru Selamat. Iman yang bersandar pada Yesus Kristus akan menghasilkan buah, atau yang kita dapatkan di sini adalah sebuah buah perdamaian, sebuah buah kedamaian dalam masa depan kita nanti. Jadi saudara-saudara Tuhan yang terkasih, iman merupakan suatu modal bagi kita untuk memperoleh damai sejahtera. Tak peduli apa yang kita inginkan dalam dunia ini, sesungguhnya Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang indah dan cerah melalui Sang Damai Sejahtera, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kedamaian diberikan oleh Tuhan melalui anaknya merupakan hal yang paling luar biasa dan indah dalam hidup kita. Jangan biarkan iman kita padam. Percayakan semua harapan kita untuk masa depan hanya di dalam Sang sumber pengharapan dan damai, Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara.